algoritma dari digital signal processing. Oke, kita bahas ini ya, ADC. ADC itu kepanjangan dari analog to digital conversion. Dan tunya ya, jadi dari analog menjadi digital conversion. Tulusnya ada, chipnya ada, ya, implementasinya apa? Chipnya tergantung, harganya juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, karena sesuai dengan kebutuhan biasanya. Untuk kebutuhan seismik biasanya, atau untuk orang geofisik, rata-rata adalah minimal, nanti kita lihat resolusi gitu ya, resolusi apa itu resolusi gitu ya. Itu minimal ada 24 bit. Nah, nanti kita tahu apa tuh maksud resolusi 24 bit di bab ADC ini. Nah, kemudian udah ada samplingnya berapa ya, kecepatan samplingnya berapa gitu kan, karena nanti itu menentukan berapa ukuran file yang akan disimpan atau kebutuhan memori yang akan dikomputer. Nah, ini adalah ADC. Speknya ADC ada di situ semua. Jadi kalau kalian paham spek ADC, maka kalian harus tahu, oh, kebutuhan resources saya di komputer. Karena kalau sudah di komputer kan ADC menggunakan sinyal digital. Digital itu udah data digital. Biasanya kerjaannya ya nanti jadi komputer. Oke, sekarang kita tadi ADC. Jadi perhatikan ya, ini sinyal analog. Kali lagi diingat-ingat, sinyal analog. Kemudian sinyal analog, kemudian ada device mengkonversinya di sini. ADC namanya sudah menjadi sinyal digital. Oke, berikutnya, carry over ya. Nah, ini dia tahapan atau flow dari kerja dari ADC. Nah, dari sinyal analog ya, di sini ujung sebelah sini. Saya pakai ini aja ya. Dari sinyal analog di sini inputnya, outputnya adalah menjadi sinyal digital. Seperti itu. Jadi inputnya analog, output di sini sudah digital. Data-data digital. Digital berarti data-data biner. Karena komputer bekerja dengan sistem bilangan biner. Sehingga waktu pelajaran komputasi, kalau kalian belajar sistem bilangan, ada biner, ada desimal, ada oktal, ada heksadesimal, dan macam-macam. Jadi komputer bekerja dengan sistem bilangan biner. Maka ADC adalah fungsi itu, mengubah dari analog, dari sinyal analog menjadi sinyal digital atau data-data biner. Nah, ada 3 tahap proses konversi ya, atau ada 3 tahapan yang dilakukan oleh ADC untuk dia mengubah dari analog ke digital. Tahapan pertama adalah disebut namanya sampling and hold. Ini sebelah sini namanya sampling and hold. Sampling and hold itu gimana maksudnya? Jadi sinyal itu di apa istilahnya? Jadi saya punya sebuah saklar di situ. Sinyal yang masuk dipotong-potong. Misalnya sinyal begini ya, ada sinyal masuk begini, tapi keluarannya nggak begini. Karena apa? Karena ini ada saklar, kalau dibuka kan mati, tutup ya, seperti ini. Ini on off istilahnya, digerakkan seperti ini. Istilahnya disampling istilahnya ya, disampling dibuka tutup saklarnya itu. Pakai misalkan contoh pakai relay, tapi nggak boleh pakai relay ya. Kalau aslinya ya pakai ada caranya lah ya, aslinya ada caranya, ada yang to air, ada successive approximation, ada yang pakai counting dan macam-macam. Tapi ini prinsip dasar seperti ini ya. Dia seolah-olah di sampling, buka tutup sebuah relay digerakkan untuk. Nah, kecepatan buka tutup relay ini ya, itu dikontrol oleh clock. Ada gitu. Ini adalah sampling, clock ini adalah frekuensi sampling. Oke ya, clock ini adalah frekuensi sampling. Berarti kan ada frekuensi sampling, dan ini
sebuah sinyal analog mungkin punya frekuensi ya, ada F sendiri, dan kemudian disampling dia buka tutup itu secepat ini frekuensi samplingnya ya, secepat frekuensi sampling on off gitu, secepat frekuensi sampling itu misalnya kotak ya. Jadi dua istilah di sini, ada frekuensi dari sinyal dan ada frekuensi sampling. Karena harus bedakan ya, frekuensi sinyal dan frekuensi samplingnya di sini. Jadi kecepatan dia untuk mencuplik sinyal ya. Jadi seolah-olah kalau dia menggerakkan saklar ya seperti itu. Kemudian dari sinyal ini, sinyal yang XT tadi akan berubah menjadi XNT. Yang tadinya adalah XT, T kecil di sininya berubah jadi NT, di mana T kecil berubah sama dengan N kali T. Karena T adalah periode sampling. Ya, jadi rumusnya berubah, jadi namanya XNT. Ini adalah hasil dari sampling. Di slide berikutnya nanti bentuk sinyalnya itu ya. Pada saat sampling, pada saat quantizing, pada saat encoding ya. Kemudian tahap berikutnya ada quantizing. Quantizing itu adalah bahwa sinyal digital itu bekerja pada level TTL ya, dia on off ya. Jadi ada level tegangannya, ada 0 sampai 5, ada 3, ada 0 sampai 3,3, ada 1,8 macam. Biasanya setiap ADC ada namanya tegangan referensi nanti. Ya sangat elektronik sekali. Kita lewatin aja. Tapi intinya adalah begini. Bahasa singkatnya apa ya? Itu dibandingkan dengan tegangan referensi ya. Jadi misalkan ini ADC-nya kalau kalian pakai microcontroller, misalkan pakai Arduino, itu tegangannya 5 volt ya. Tegangan TTL ya. Tapi kalau pakai ESP32, ST32 yang base-nya ARM atau itu tegangannya 3,3, maka tegangan referensinya nggak mungkin 5 volt gitu ya. Apakah lebih ya bisa aja sih sebenarnya, bisa diterima sesuai dengan tegangan maksimum dari tegangan sistem digital berapa, 3,3 ya, berarti nanti saya set si sampling itu dicocokkan dengan nanti ada prinsip membaginya, mau dibagi berapa gitu. Nah, nanti baru setelah itu hasilnya nanti di body out. Nah, kita lihat detailnya, tapi intinya di diagram ini karena tahu ada frekuensi input analog yang memiliki sebuah frekuensi dan ada frekuensi sampling yang dia bergerak dengan kecepatan n dengan T. Tapi di sini seperti ada T. Proses sampling and hold ya, kita lihat ya seperti ini. Ini tadi ada frekuensi sampling di sini ya, tadi saya cerita ya. Sampling dia menggerakkan saklar ya, tadi dalam bentuk pulsa, tadi frekuensi sampling. Ini misalnya saya punya sinyal input seperti ini. Nah, tadi harusnya tadi ini dapat input masuk ke sini, sampling itu frekuensi seperti ini. Maka output sinyal akan bentuknya yang biru ini, kotak ini. Karena dia sampling and hold ya, seperti ini sinyalnya ya, seperti itulah kira-kira sampling, karena faktor yang kecepatan dari, dan nanti ada n ya, perhatikan di situ berapa kecepatan
kecepatan sampling yang harus dipenuhi, maka aturannya adalah harus mengikuti teorinya Nyquist. Dua kali frekuensi maksimum dari sinyal input analog. Nah, jadi kalian mau ukur gempa bumi seismik, itu frekuensinya antara ya mungkin 1 sampai 10 Hz maksimum ya. 10 Hz, maka otomatis frekuensi sampling maksimumnya adalah 20 Hz. Samplingnya harus 2 kalinya. Minimum itu ya, minimum. Tapi rata-rata biasanya adalah 4 kalinya. Ya, rata-rata 4 kali. Kayak misalkan kalau di samplingnya itu 1 detik itu sebanyak 40 kali, atau frekuensi samplingnya 40 Hz. Jadi kalian nggak mungkin kalau frekuensi samplingnya itu adalah 100 Hz ya, 100 kali 3, dan itu berarti frekuensi maksimum yang bisa di-cover sama dia berarti 2 kalinya. Berarti frekuensi maksimum dari sinyal yang bisa masuk adalah 200 Hz ya, sinyal maksimum yang bisa di-capture oleh si alat tersebut. Kalau kalian punya alat yang lain, misalkan seismorefraksi, seismic refraksi, misalkan beberapa frekuensi sampai 4000 ya, 4004 kHz per orang. Nah, tapi datanya cepat sekali. Kalau itu sampai 4000 data, berarti mungkin sekitar 80 kHz tadi. Sangat cepat sekali. Frekuensi suara itu kalau kita kentang suara kita itu audible itu 20 Hz sampai 20 kHz, berarti frekuensi samplingnya minimum. Kalau sound card atau mikrofon kita ini yang ada di komputer minimal adalah 40 kHz ya, 40. Tapi rata-rata untuk suara yang bagus nggak mungkin 40 kHz ya. Ada yang 128, kalau kalian putar Winamp pasti sudah frekuensi samplingnya berapa, ada yang 64, ada yang ideal ada 128. Berarti berapa kalinya tuh dari frekuensi suara, nah, maksimum besar itu berapa kali tinggi lah. Jadi makanya suaranya sangat bagus ya. Mungkin mendekati hi-fi juga, mendekati aja, suaranya masih oke lah terdengar. Untuk handphone kalian berapa kira-kira frekuensi sampling? Yang kita harus tanya berapa frekuensi sampling. Kan speaker di handphone kan nggak butuh hi-fi ya, speaker suara gitu, telepon kan nggak perlu hi-fi, suaranya sampai pitch-nya, notes-nya kedetek semua nggak perlu. Cuma biasanya range kalau telepon itu biasanya di suara cempreng manusia antara 1000 Hz sampai 2000 Hz ya, paling makanya frekuensinya bisa diturunin ya. Kenapa? Karena nanti kalau semakin frekuensinya semakin tinggi, kayak telepon kita hari ini nanti streamingnya jadi masalah, terlalu banyak nanti datanya kebanyakan streamingnya, jadi malah makan bandwidth yang sangat besar sekali. Jadi frekuensi sampling itu menentukan ya, kalau di digital itu menentukan sekali stream data, dan makanya perlu dihitung kebutuhan frekuensi samplingnya berapa ya, tergantung inputnya ya, inputnya berapa yang mau kita ukur. Kalau input maksimum kita untuk suara 20 kHz ya, setidaknya 20 kHz 2 kali. Boleh lebih boleh, tapi juga harus dipertimbangkan faktor ukuran datanya. Jadi kesimpulannya bahwa frekuensi sampling minimal adalah 2 kali frekuensi sinyal input. Oke ya, kalian ucapkan ini sampai nanti tanya nggak ngerti. Jadi frekuensi sampling minimal adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal input. Oke ya. Tahap berikutnya adalah
tahap quantizing yang tadi ya, saya tadi ini kalau tadi bentuknya masih kotak-kotak, dan kotak-kotak ini berapa? Ini masih level tegangan ya di sini. Ini level tegangan, masih belum dalam bentuk biner ya. Dan tegangan-tegangan ini harus dikonversi ya, kan tegangan itu bisa menjadi angka berapa biner. Nah, tergantung nanti ya. Jadi proses quantizing ini adalah proses memberi nilai numerik pada amplitude sinyal diskrit yang sudah dipotong-potong tadi ya. Ini biasanya kalau bentuknya seperti ini ya di oscilloscope gini gara-gara ada kapasitor ini gitu. Tapi dalam praktek nanti di program biasanya diskrit itu ya seperti ini, lempeng-lempeng aja ya, lepas gitu. Itu penggambarannya ya, penggambarannya seperti ini. Kalian perhatikan di situ. Ini contoh misalkan saya punya sebuah sinyal di sampling, saya nggak tahu samplingnya berapa. Ya taruhlah sesuai lah samplingnya. Samplingnya berapa nih samplingnya? Tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali sampling. Ada 8 kali ya, samplingnya ada 8 kali. Ada 80 sampling yang biru-biru itu, satu sampling itu ya. Kalian perhatikan di situ pas si sampling, karena ada sampling ya, ternyata ada kesalahan di situ. Puncaknya ada lebih satu di sini, ada kelebihan, ada yang di bawah sinyal puncak aslinya, ada di bawahnya, ada yang ya ada tepat titik tepat gitu kan. Nah ini menciptakan error. Ya, jadi maka nanti pas dia konversi ke digital pun ada nanti namanya error, nah error conversion. Tapi nggak masalah, banyak kecil itu nggak masalah. Terus gimana? Nah ini contoh konversinya. Biasanya nanti dibandingkan berapa tegangannya, VRF atau tegangan referensinya itu, dan hitung-hitungannya aja dan jadi berapa. Tapi kita abaikan lah, ini orang elektronik yang penting. Ibaratnya begini, taruhlah ini 1 Hz, satu volt semuanya ya. Ini minus 1 volt ya, dan gampang. Padahal sih nggak segitu gitu ya, ada hitung-hitungannya sih. Tapi ini enggak, dan karena ada orang elektronik jadi nggak perlu sampai sedetail itu. Jadi ini 1 volt, ini minus 1 volt. Tegangan ini ada 8 sampling di sini tadi, ada 8. Kemudian tegangan ini saya mau bagi resolusinya berapa bit. Nah, dari ADC tadi misalkan 2 bit, maka dari 2 bit itu dari rentang ini dibagi jadi 2 pangkat 2. 2 itu bit yang atas ini bitnya ya. Ini bit. Jadi kira-kira ada berapa data? Kira-kira akan ada muncul 4 data. Kira-kira nilai maksimumnya 0, nilai minimumnya adalah 0 di sini, dan nilai maksimumnya adalah 3. Ya, seperti itu. Misalnya dibagi 2 bit, maka set paling bawah 1 dibagi 4 ya, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4, ini dibagi 4. Dibagi 4. Karena di sini. Nah, nilainya berapa Pak? 4 situ. Dibagi 4 ya. Cak ya. Nah, kalau bilangan biner urutannya itu dari 0, kalau 0 itu 00 karena 2 bit ya. Kemudian 1 itu 01, kalau 2 itu 10, kalau 3 itu 11. Masih ingat ya kalian konversinya? Mudah-mudahan kalian masih ingat dari hitungan bilangan-bilangan itu. Paling bawah 0. Misalkan kita tinggal lihat misalkan nilai sampling yang pertama di sini berapa nih, yang di puncak sini. Puncak sini ternyata nilainya adalah 3. 2. Salah maaf. Ini 0, 1, 2 sini nilainya. Berarti data pertama adalah 2. 2 nanti nilai 2 ya, nilai ini tinggal nanti jadi nilai 2 ini nanti pokoknya binernya adalah 2. Binernya 2.
nilai 2, pokoknya binarnya 2. Kemudian yang ini, yang atas ini binarnya berapa? 3. Yang ucap sini binarnya juga 3. Yang sini, sampling yang sini binarnya 2 juga. Yang sini binarnya adalah 1. Terus ini 0, 0, terus 1 ya. Jadi ada 8 sampling, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, plus 8. Ini binarnya, angkanya. Jadi 2, 3, 3, 2, 0. Tapi kan itu tidak mencerminkan nilai asli dari sinyal tersebut. Nanti ada proses quantizing ya. Nanti itu masukin di rumus ya. Di rumus di program biasanya. Nanti kita rubah nilai ini. Ya, nilainya nanti ada rumus satuannya. Biasanya adalah kita nanti tinggal kita cari resolusinya berapa, nanti tinggal dikali dengan tegangan terkecilnya. Misalkan ini ADC-nya saya kasih nilai tegangannya adalah 1 volt juga, misalkan berarti dibagi 4 berarti 0,25 volt per bitnya. Berarti kalau saya 2, berarti ini nilai tegangan itu berapa nih? 2 kali 0,25 berarti adalah 0,5 volt. Nah, gitu. Itu nanti jadi nilai data ya di program gitu ya. Itu nilainya seperti itu. Ini proses quantizing aja, tapi nggak nyampe situ kalau itu masih di ranah program ya, bukan di ranahnya sih. Tapi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ini contoh ya, seperti ini. Contoh kalau dia di quantizing menjadi 2 bit. Kalau 3 bit lebih bagus lagi ya hasilnya. Kalau tadi di sini kan masih ada error ya sini. Puncak sini masih ada error. Puncaknya ada yang pas, ada yang kelebihan, ada yang kurang gitu kan. Maka boleh nggak saya naikin resolusinya? Boleh naikin resolusinya. Misalkan saya boleh jadi 3 bit ya, tinggal 2 pangkat 3 berapa? 8. Ya itu tinggal berarti ada 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8. Jadi 8. 2 pangkat 3, 8. Ini ada 8. Prosesnya sama. Boleh nggak Pak lebih dari 3 bit? Boleh. Jadi semakin nilai tinggi resolusinya, itu error kayak begini nih, yang kelebihan kayak gini tuh akan semakin kecil ya, jadi kesalahan tentang di biner kayak gitu tuh itu semakin kecil juga seperti itu. Nah, ini harus perlu kalian ingat, tadi saya katakan bahwa dia proses quantizing itu menimbulkan error dalam pembacaan nilai amplitudo, dan ini menyebabkan random noise yang tadi ini, yang salah ini. Apa namanya, random noise istilahnya, kesalahan. Maka cara mengatasinya adalah dengan cara ya cara mengatasi random noise itu adalah cara menguranginya adalah dengan cara meningkatkan jumlah resolusi bit. Semakin tinggi nilai resolusi bitnya, maka nilai random noise-nya juga akan berkurang. Makanya rata-rata untuk peralatan saat ini adalah 10 bit ya. 10 bit. Kalau speaker kalian, mikrofon kalian itu rata-rata adalah 24 bit, ada 16 bit. Itu sound card dulu masih 16 bit, sekarang udah 24 bit rata-rata. Suaranya pun bagus, tidak menyebutkan noise ya, random noise ya, jadi lebih bagus. Tapi juga harus ada harga yang dibayar ya jika Anda meningkatkan jumlah resolusi ya, yaitu ukuran datanya jadi lebih banyak. Nanti data yang kalian simpan di kalian juga akan jadi lebih, biasanya sih bukan data sih, memori ya data juga sih,
artinya sampling itu juga berpengaruh pada ukuran data nanti, dan resolusi juga akan menentukan ukuran data juga. Tapi juga dia menimbulkan presisi ya. Semakin tinggi resolusinya berarti errornya makin dikit, nah, berarti datanya makin presisi. Nah, itu bagusnya gitu ya. Yang perlu diingat itu praktis sekali gitu ya. Hanya diingat ada kalau resolusi makin tinggi berarti noise-nya makin kecil, berarti datanya makin presisi. Seperti itu. Walaupun ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan ukuran datanya makin besar. Kemudian tahap berikutnya adalah encoding. Encoding itu nanti ada mengubah nilai hasil quantising menjadi bilangan biner tadi ya, sudah menjadi biner. Nah, nanti ada dua jenis nanti encoding, ada single ended angka-angka ini, dan ada diferensial. Ini sangat elektronik sekali sebenarnya, karena nanti ketika single ended dan difference ended itu beda cara ngolah datanya ya. Nanti itu programmingnya beda, tapi nanti hasil outputnya bisa disimpan dalam file itu sama ya, tapi cara ngolah datanya itu beda, dan itu masing-masing ADC punya spek masing-masing, jadi memang kita beradaptasi dengan ADC-nya sendiri. Ini kita harus, ini sangat elektronik sekali. Oke, sekarang kita fokus ke teori sampling. Kenapa sampling itu penting ya? Di kita itu jadi concern ya. Di sampling itu jadi concern di kita. Selain tadi resolusi ya, sampling itu jadi sangat concern buat kita. Karena sinyal itu salah satu properties dari sinyal itu adalah frekuensi. Maka sampling itu jadi penting ya, karena sampling juga berurusan dengan frekuensi. Jadi prinsip dasar dari sampling ini adalah ini ya, sampling yang tepat adalah di mana sinyal hasil sampling itu bisa direkonstruksi kembali seperti aslinya. Jadi kalau kita ada sampling convert dia dalam bentuk format digital, nanti kalau dia dibalikin lagi ke menggunakan DAC itu hasilnya harus sama. Itu teori sampling. Jangan sampai nggak sama. Prinsip dasarnya adalah ini. Ya. Ada sudah nyuplin data, begitu dibalik ternyata berantakan sinyal output. Tadinya suaranya bagus, begitu keluar dari suara robot kan nggak bagus, nggak enak ya. Karena mungkin faktor ini ya, samplingnya masalah. Nah, jadi ini prinsip dasarnya bahwa teori sampling itu adalah di mana hasil sinyal sampling itu bisa direkonstruksi kembali seperti aslinya. Ya, prinsip dasarnya adalah itu. Dan tadi sudah kita bahas bahwa teori sampling itu sering disebut dengan nama teori sampling channel atau teori sampling Nyquist, di mana frekuensi sampling minimal 2 kali dari frekuensi input maksimum. Jadi sudah saya terangkan ya. Bagaimana kalau ternyata frekuensi samplingnya tidak memenuhi standar ditetapkan oleh rumus ini? Maka muncul satu peristiwa kejadian atau error pada data yang disebut dengan namanya proses aliasi. Jadi aliasi itu terjadi jika frekuensi sampling tidak memenuhi teori Nyquist, namanya aliasi. Nanti kita lihat betul-betul contoh sinyal hasil aliasinya. Kenapa kau harus 2 kali? Ini contoh dari sampling. Saya punya sebuah sinyal DC. Kalau sinyal DC berarti frekuensinya berapa? 0 Hz. Disampling dengan frekuensi 1000 Hz. Aman di situ ya, tidak ada masalah. Bentuknya mulus, disampling di setiap titik ini, yang titik-titik ini, di titik-titik ini. Ini titik samplingnya semua mulus dan hasilnya 4
nggak ada masalah. Kenapa? Karena frekuensinya 0 Hz. Sampai 1000 Hz. Berarti 1000 kalinya ya. 1000 kali. Padahal yang minimal adalah 2 kali. 2 kali frekuensi maksimumnya 0. Ya selalu 0 ya, tapi nggak apa-apa. Sampai 1000 berarti bagus. Ini sinyal DC. Contoh lain ada sinyal, misalnya saya punya sebuah sinyal analog, frekuensinya adalah 90 Hz. Frekuensinya 90 Hz. Disampling dengan 1000 Hz. Ini masih masuk ya ke hukum Nyquist tadi ya. Nyquist tadi berapa? Frekuensi samplingnya adalah 2 kali lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimum. Ini frekuensi maksimumnya berapa? 90. Berarti kalau 2 kali ada 1180 ya. 2 kali ya. Dan ternyata frekuensi samplingnya lebih besar di 1000. Ini 1000, yang ini 180. Jadi ini lebih besar ya, frekuensi ini lebih besar dari 180, dan itu berarti dia memenuhi hukum teori sampling pakai Nyquist. Di contoh misalnya 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya di 1000 titik lah dalam satu ini. 10 gelombang ini bisa ada 1000 titik. Ini masih oke ya, dan bentuknya nanti ketika direkonstruksi ulang, kira-kira kalau diplot ulang ya bentuknya mirip juga ya, sinyalnya ya, nggak akan jauh beda. Kalau di hasil plotting ini begitu nanti diambil titik-titik ini, kalau kosong ya, kita plot ulang hasilnya pasti direkonstruksi, berarti hasilnya dapat kan muncul, begitu rekonstruksi hasilnya akan jadi bagus juga. Masalah. Contoh berikutnya, ini saya punya sebuah frekuensi sampling, frekuensi inputnya 300 Hz, frekuensi samplingnya 1000 Hz, masih oke sih ya. Kalau dari teori Nyquist, frekuensi input 2 kalinya berarti 620 Hz ya. 2 kalinya. Si 1000 Hz masih lebih besar dari 2600. Jawabannya ya, masih lebih besar ya. Lebih besar. Jawabannya masih lebih besar. Jadi oke, masih memenuhi syarat 2 kalinya. Syarat 2 kalinya. Jadi walaupun hasilnya jelek ya, nanti pasti rekonstruksi. Ya. Tapi masih boleh ya, masih boleh. Terus ini contoh. Frekuensi input ada 950 Hz, sedangkan frekuensi samplingnya adalah 1000 Hz. Kalau di sampling ini kira-kira 2 kalinya berarti 1900. 2 kalinya. Sedangkan frekuensi samplingnya 1000, ini jelas melanggar ya Nyquist, sehingga mungkin ini terjadi namanya anti-aliasing. Sinyalnya rapet begini, begitu nanti direkonstruksi ulang jadinya yang warna ini, dan itu bentuk sinyalnya adalah ngacok ya kalau direkonstruksi ulang. Kenapa? Karena terjadi aliasing, frekuensi samplingnya tidak memenuhi kriteria Nyquist. Seperti itu. Saya punya programnya kalau nggak salah ya, saya coba cari deh, ada program untuk sebentar, kita cari dulu ya. Saya punya gaya programnya. Saya lupa ya, di itu ada nggak ya, di saya kasih nggak ya contoh penggunaan sampling di, harusnya saja ada programnya kan, bisa lihat ya programnya sampling, teori sampling atau part 1 ada sampling teori, ada ya, sampling teori ada, sampling teori ada.
teori tadi itu sampai teori kalian ya. Nah, ini rumus Nyquist, perhatikan rumus Nyquistnya di sini. Kalian lihat, saya udah kasih, kayaknya saya share ya di part 1 untuk linknya. Misalkan saya punya sebuah sinyal XT sama dengan sinyal analog ini ya, sinyal analog XT sama dengan 5 cos 2V 10T. Pertanyaannya adalah ini berapa frekuensinya dari sinyal ini? Ada yang tahu? Berapa frekuensinya? 2V 10T. Berapa frekuensinya? Ada yang tahu? Oh, saya nggak tahu kan ya. Berapa frekuensinya? Lupa. 10. Oke, ya betul sekali 10. Karena rumusnya 2PF ya. 2PFT, berarti F-nya adalah 10 Hz. Kemudian sinyal ini disampling dengan frekuensi 80 Hz. Frekuensi maksimum dia berapa? 10 Hz. Kalau saya kali 2, berarti 20 Hz ya, 2 kalinya kan. Berarti apakah 80 Hz masih lebih besar daripada 20 Hz? 80 Hz lebih besar sama dengan 20 Hz. Jawabannya yes. Berarti itu betul ya. Berarti ini memenuhi kriteria ya, kriteria dari si Nyquist ya. Frekuensi maksimumnya kali 2 cuma 20, ini disampling 80. Jadi 4 kalinya masih oke, nggak ada masalah. Berarti ini tidak terjadi dialiasing karena masih memenuhi hukum Nyquist ya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya punya sebuah programnya saya bikin ya, ini saya bikin sinyal analognya. Saya plot ya. Mana ya? Ini tar dulu. Ini durasinya 1 oke. Display sinyal ya oke. Ya, di samplingnya adalah 1000 Hz. Sorry, tadi 80 Hz. Sorry, harusnya di samplingnya adalah 80 Hz dulu. 80 Hz. Ya, ini terjadi seperti ini. Titik-titik gimana ya? Kalau kita matikan ini dulu ya. Sinyal aslinya adalah ini ya. Saya matikan bisa kayak ya, sinyal aslinya adalah ini. Saya matikan dulu tadi sinyal aslinya. Kemudian sinyal hasil samplingnya, kalau kita mau ambil ini, kalau 80 Hz ini harusnya begitu, kira-kira seperti sinyalnya. Oh, nggak sempurna ya bentuknya ya, dengan kalau kita bandingin dengan yang ini ya, yang ini hasilnya masih ada cacatnya ya. Kalau 80 Hz masih ada cacat, ada error noise ini ya, ada noise apa tadi namanya, saya lupa namanya, noise apa ya, ada noise errornya masih ada di sini, masih ada noise error di bagian mana itu kalau kalian lihat hasil sampling tadi. Mana tadi? Di bagian bawah ini ya, kalian bisa lihat sini masih ada cacat di sini ya. Ini cacat juga, ini juga mendekati cacat juga ya. Itu kalau frekuensinya samplingnya adalah 80 Hz, di atas juga sama ya, tapi masih oke lah ini ya, dianggapnya masih oke. Masih ada errornya dikit. Kalau saya naikin samplingnya boleh nggak? Boleh. Kalau kita turunin samplingnya dulu biar clear ya. Kalau kita turunin samplingnya ya, tidak memenuhi hukum Nyquist. Tadi berapa 20% samplingnya dari 10 Hz samplingnya. Apa yang terjadi kalau yes, hasilnya harusnya sinyal nanti ya, kalau direkonstruksi ulang sinyalnya kira-kira bentuknya salah gitu ya. Kita bisa lihat itu harusnya bentuknya begini, yang biru ini inputnya pasti rekonstruksi
Dan fakta ini adalah karena sinyalnya anti aliasing, ya. Ini sinyalnya output nanti rekonstruksinya adalah seperti ini ya. Ini kacau sekali, nggak bener ya. Berarti makanya frekuensi sampling itu penting sekali di situ. Jangan sampai salah. Ini seperti itu. Ini kalau kita 10 Hz, kalau kita naikin 20 masih oke nggak? 20 Hz masih belum memenuhi ya. Iya, 20 Hz ya, 20 ya masih belum memenuhi. Dan Nyquist harus lebih besar sama dengan nggak bagus hasil rekonstruksinya. 30 masih juga nggak bagus. 40 harusnya sesuai standarnya Nyquist ya, 2 kali dari frekuensi maksimum ya, harusnya 20. 30 masih jelek ya. 40 harusnya kalau udah 40 sih udah mulai oke ya. 40 itu 4 kalinya frekuensi maksimum sudah ya, masih walaupun errornya masih banyak ya, noise errornya masih banyak. 80 masih sudah bagus ya. Jadi 80 itu sudah 80 sudah bagus hasilnya, sudah oke ya. Pas nanti direkonstruksi ulang sinyalnya tadi di AC hasilnya sudah oke, tidak ada masalah. Dan itu kalau kita naikin lagi 100 ya hasilnya makin bagus ya. Kalau saya naikin 1000 samplingnya 1000, bos, sempurna, perfect ya. Ini hasilnya kalau 1000 Hz samplingnya itu sangat bagus sekali sinyalnya, sesuai. Kalau saya punya 1000 Hz, 10 Hz itu contoh sinyal apa? Sinyal gempa misalkan, itu 10 Hz maksimum. Sampling dengan 1000 data, 1 detik itu 1000 data. Nanti pas direkonstruksi ulang ada sinyalnya sangat bagus sekali. Tapi punya masalah ya. Masalah adalah media penyimpanannya jadi besar. Ukuran file nanti nyimpannya jadi sangat banyak sekali. Makanya standarnya biasanya sih rata-rata 4 kalinya rata-rata ya. 4 kali di sini sudah dari 4 kali dari frekuensi, 4-5 kalinya lah frekuensi maksimum sudah cukup. Kalau ini tetap sampling ya, kalian coba pahami ya konsep teori sampling ini. Jadi konsep dasarnya adalah teori sampling yang tepat, frekuensi yang sampling yang tepat. Tadi filosofinya adalah ketika sinyal itu nanti direkonstruksi ulang ya, diulang lagi, dibentuk ulang lagi dari hasil sampling itu, hasilnya harus semirip mungkin dengan sinyal aslinya ya. Kalau bentuknya ngaco ya berarti udah samplingnya berarti ya masalah. Nanti kalian kalau nanti ngeplot ulang sinyalnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu masalah. Nah, jadi merusak seluruh data kita. Ini teori samplingnya, kalian bisa baca di sini teori sampling teori ini. Silahkan, saya udah kasih Jupyter Notebook-nya, kalian baca-baca. Saya bikinnya agak susah, kalian harus rajin bacanya aja. Kalau kalian baca pasti ngerti. Oke, itu teori sampling ya. Berikutnya yang terakhir dari ini, kita lihat ada DAC, digital analog conversion. Ini kebalikan dari ADC ya. Kalau tadi analog digital untuk conversion, maka ini adalah DAC ya, digital analog conversion. Biasanya kalau kalian lihat di handphone kalian itu ada sound card-nya, biasanya cepat. Biasanya sudah dilengkapi 2 alat ini ya, 1 ADC, 1 DAC. Biasanya sudah ada. Kalau ADC dia untuk mikrofon ya. Jadi analog tuh suara kita dikonversi menjadi data digital, itu ADC. Tapi kalau kalian lagi bermusik ya, atau dengar telepon, maka DAC yang bekerja. Prinsip kerjanya sama ya, sebenarnya ini
analog input ya dari awal ini lewat ADC. Nah ini digital processing kita nih, algoritma kita yang kita akan pakai ya, filtering dan macam-macam. Baru kemudian convert ke DAC. Nah prinsip dasarnya sebenarnya gampang ya, pasang analog filter, pasang ini aja nih, pasang kapasitor aja sebenarnya. Dan ini nanti begitu jadi ada dua sinyal ya, sinyal aslinya di sini, sinyal input aslinya, dan ini adalah sinyal rekonstruksi. Setelah dibalikin lagi nanti di sini harus mirip dengan aslinya. Jangan sampai suara saya begitu keluar ada suaranya robot. Nah itu cuma mau patah-patah nggak jelas itu ya. Itu berarti dia ada masalah dengan samplingnya. Ini digital analog to conversion. Jadi ada dua alat yang berubah dengan sinyal analog. Satu analog digital conversion, dia mengubah dari analog menjadi digital, dan kita harus paham teori sampling di situ. Yang kedua adalah untuk rekonstruksi balik ya, sinyal digital menjadi sinyal analog, yaitu alatnya adalah disebut dengan nama digital analog conversion atau DAC. Oke, ini ADC. Kita ke sekarang tahapan berikutnya setelah ADC, kita masuk ke sinyal digital. Kalian lihat di sinyal digital di situ. Bab sinyal digital di pertemuan berapa ya? Pertemuan 3. Ya, sinyal digital. Sinyal analog dikonversi dengan ADC, kemudian keluarlah sinyal digital. Ini kita mungkin nggak sampai selesai ya, mungkin kita bagi dua term aja sampai minggu depan. Oke. Oke, untuk sebelum kita masuk ke sinyal digital, untuk ADC ada pertanyaan dulu. Kalau ada bisa literaturnya di banyak kok ya, kalau ada sisi banyak literaturnya ya. ADC, DAC, kemudian teori sampling, quiz, itu banyak kok teorinya ya. Di internet juga terbarat masih banyak lah. Oke, sekarang kita masuk ke sinyal digital. Jadi analog, sinyal analog dikonversi ke digital, sering lewatin ADC berubah menjadi sinyal. Kita harus value misalkan karetnya, atau kalau misalnya gravity ya gravity, accelerometer ya accelerometer, kalau dia seismogram ya nilai amplitudenya. Ini bagian sinyal digital ya. Ini buku saya ambil banyak dari referensi di punya Lita, kalian bisa cek bukunya. Saya suruh nyari kemarin ya, ada bukunya di internet banyak, kalian tinggal cari aja. Oke. Kita ingat kembali bahwa materi kita di digital signal processing itu ada di kemarin di analog kita lihat ada sinyal analog dan sistem analog. Ini ingat-ingat kemarin kita ada sinyal analog
analog ya. Formatnya sudah, simbolnya adalah XT, perhatikan sini simbolnya XT ya. Kemudian ada analog, bisa dalam bentuk elektronik, bisa dalam bentuk ya, biasanya persamaan sial ataupun ya diferensial integral ya. Outputnya kalau dia nanti XT dan ini ke sistem itu sistemnya adalah HT sudah sama sistem. Nanti biasanya YT ini adalah hasil konvolusi antara XT dengan HT. Biasanya seperti itu. Rumusnya begitu ya. Jadi sistem. Jadi interaksi antara sinyal input XT dengan sistem itu disebut dengan nama konvolusi ya. Hasillah sinyal outputnya yaitu YT. Sama nanti di digital, kalau digital dari XT ini adalah XN, atau ada orang juga bisa X dalam kurung N ya. Ada yang pakai kotak seperti ini simbolnya, dan juga yang pakai seperti ini, yang pakai kurung biasa ya. Oke. Saya lebih suka pakai yang biasa ya, standar XN ini, bukan yang pakai kotak itu. Maka sistemnya juga adalah digital sih. Yang membedakan adalah kalau ini adalah persamaan bisa mekanik maupun elektronik, maka di sini adalah program semuanya, algoritma semua di programming dan banyak loh ya, programmingnya sudah ready, library-nya sudah banyak di MATLAB, di Python, jadi semua ada pengolahan sinyal digital, data digital, dan nanti hasil outputnya juga adalah sinyal digital, kecuali nanti ini dimasukin ke dalam DAC baru jadi si analog. Tapi kita bisa rekonstruksi kok ya sinyalnya ya, dengan program aja kita bisa rekonstruksi ulang ya. Mensimulasikan terlebih dahulu hasil sebelum kita keluarkan ke DAC lokal. Jadi ini sinyal dan sistem ya. Jadi di analog ada sinyal analog, sinyal analog dan sistem analog. Juga sinyal kita ini pasti input dengan nanti kita bahas bab lebih detail. Ada satu bab khusus bahas tentang konvolusi ya. Interaksi antara sinyal input dengan sistem, jadi dia sinyal output. Oke. Nah ini yang menarik adalah dari No, I want yesterday. Oke, sekarang kita lihat sinyal diskrit. Jadi sistem digital, karena kita belajar sistem digital, itu memerlukan sinyal digital untuk bisa diproses secara digital juga melalui program. Jadi semuanya kegiatan kita adalah bikin program, tidak perlu menyodorkan alat ya, atau rangkai mekanik ya, karena semuanya by program semuanya ya. Jadi tapi ya kita perlu sinyalnya benar sinyal. Looking bad, so don't say anything. Sinyal digital adalah ya, yang artinya ya, sesuai dengan kecepatan samplingnya ya. Kalau dalam bahasa programming, data itu tersimpan dalam array ya. Makanya NumPy itu penting sekali ya, pada bisa NumPy dalam format array, dan makanya array itu nggak ada waktunya, adanya indeks ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti diubah jadi konversi tinggal dikali dengan waktu samplingnya. Waktu samplingnya berapa, delta t ya tinggal dikali aja dari 0 indeks berapa, bisa dikonversi menjadi waktu. Seperti itu. Terus saya ingat t dikonversi jadi nt, dan titik-titik waktu tersebut menjadi urutan sekuen data sinyal digital n, dengan jarak titik tersebut waktu samplingnya adalah t. Makanya data digital itu dalam bentuk array ya, array. Misalkan saya punya data digital seperti ini, array 0, 1, 3, 5,
digital, dalam bentuk diskrit semuanya, ada nilainya. Semua tersimpan dalam indeks. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, It's like indeks 3, different indeks from 4. before. This is the first time. Sebenarnya indeks 0, 1, 2, 3, 4 dalam bentuk array semuanya. Dan So hurt like untuk this. menghitung waktunya, biasanya nanti kita harus tahu nih, ini jarak antara ini samplingnya berapa. Nah, kita harus tahu frekuensi. Makanya frekuensi sampling itu penting kalau mengolah sinyal digital. Itu Anda harus tanya frekuensi samplingnya berapa. Kenapa? Karena itu nanti pas direkonstruksi ulang kita harus tahu, karena di sini hanya menyimpan nilai indeks 0, 1, 2, 3, ini harus dikonversi nih dalam menjadi nanti dikali dengan periode samplingnya T, ya periode samplingnya berapa. Tinggal nanti ini jadi berapa nih, jadi 0. Periode samplingnya berapa? Ternyata ini ada 0,5 second, nah, misalkan ya, itu nanti tergantung dari frekuensi samplingnya, nilai-nilai itu dikali nilai-nilai bisa dikonversi. N kali T, T-nya berapa? T misalnya ke T sampling, T-nya T sampling, N kali T sampling. It's like Ya. I almost giving birth. Jadi seperti itu. Ya sederhana rumusnya cuma N kali T perkalian aja Let's ya. come back again. Contoh misalnya saya punya sebuah sinyal diskrit. Nah, ini saya punya sebuah sinyal diskrit. What? Sinyal diskrit ini No. nilai X 0 misalkan. Nah, ini indeks ke 0, I don't have one. 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. So Jadi if I misalkan buy one. 0 itu nilainya berapa nih? X0, X1, X2, X3, 4. You just wake up. Jadi kalau ini dikasih nilai, ya, kalau ini kita kasih nilai X0 berapa? 2,25 misalkan. X1 misalnya 2, X3 1, X3 min 1, It's coming 4 back. 0. Ya, seperti ini. X0 sama dengan 2,25, X1 2, X2 1,0, X3 min 1,0, X4 sama dengan 0,1. Call you Ya, later, kalau kita bisa okay? tulis array kan I dalam need to do array kan something sebenarnya about dengan this. ini jadi data. Nah, dalam bentuk array atau numpy misalnya numpy dot array np dot array, ya betul seperti ini. Ya kan, misalkan dari 2,25 indeks ke 0, dia 2, indeks ke 1, indeks keduanya 1, indeks ketiganya min 1, indeks keempatnya adalah 0, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Tapi waktunya berapa nih T-nya? Kita nggak tahu ya, ini kan digital, datanya dalam ya kita harus tahu frekuensi samplingnya. Frekuensi samplingnya taruhlah misalkan 10 Hz misalnya. Frekuensi samplingnya Fs nya sama dengan 10 Hz, berarti T samplingnya sama dengan 10 Fs, kan? Sama dengan 0,1 second. Berarti jedanya tinggal itu, berarti ini titik ke N ke 0 berarti 0. Yang keduanya berarti adalah 0,1. Yang ketiganya 0,2. 0,3 dan seterusnya. Ya kalau frekuensi samplingnya ganti 100, ya beda lagi nanti T-nya di sini. Ya. Tapi indeksnya selalu tinggal NT aja ya. T-nya itu sama dengan rumusnya N kecil dikali dengan T besar. Itu rumusnya N kali T. Itu ada konversinya nanti. Berarti kan jangan nggak rumit kok ya. Cuma berubah dari T biasa jadi N kali T sampling. Gak ada rumit. Ini contoh sinyal diskrit aja ya. Bentuknya dalam format diskrit dan itu bisa ditulis dalam bentuk array dalam program seperti ini ya. Kita bisa plot, misalnya bikin plot dari sini bisa. Itu. Nah, sinyal diskrit ini bisa terbentuk dari fungsi atau kumpulan dari sinyal dasar elementer. Kita bisa membentuk sama ya kayak kemarin sinyal analog. Kita bisa bikin dia kumpulannya dari ya sama lah konsepnya, superposisi masih berlaku di sini. Nah,
superposisi atau kombinasi dari sinyal dasar kayak kemarin proses superposisi, kumpulan dari sinyal dasar. Untuk sinyal dasarnya sama, sinus kosinus itu ada. Kemudian ada tambahannya adalah unit impulse sequence, unit step sequence, dan unit ramp sequence. Oke, misalkan ini sinyal apa? Impulse. Sama ya, kemarin saya di analog juga sama. Di impulse itu impulse ya? Impulse apa? Step sequence, sorry. Sama ya, waktu di bab 1 ini ada ya, sinyal diskrit yang dasar selain sinus dan cosinus. Selain sinus dan cosinus. Ini step function UN. Dia akan bernilai 1 jika dia lebih besar dari dia akan bernilai 1 ketika n lebih besar sama dengan 0. Ketika dia lebih besar dari 0 sini, dia bernilai 1. Sedangkan ketika dia lebih kecil dari 0 sini, nextnya berarti dia bernilai 0. Step ada juga fungsi ramp, jadi sama ramp sequence, rumusnya sama dengan ramp. Dia akan bernilai n ketika n lebih besar dari 0 dan bernilai 0 ketika n lebih kecil dari. Ini sama sih, kita bisa bentuk pakai program ini semua ya. Nanti kita lihat. Yang menarik dari, kemudian ada sinyal impuls tadi impuls ya. Tadi, oh ini impuls, sorry, kelewatan tadi ya. Impuls, oh ini tadi impuls, sorry, impuls delta ya. Delta itu dia akan bernilai 0 jika n sama dengan 0 aja. Sedangkan di luar ini hanya tepat ada di 0. Nilai 1. Yang di selain itu dia nilainya 0. Yang di selain 0 dia bernilai 0. Yang di sini 0 semua, yang ini juga 0. Hanya tepat ini 0 aja, ini impuls. Itu ada step tadi, dan satunya adalah ramp. Nah, yang menarik dari sinyal sampling ini adalah dia bisa digeser sinyalnya. Ya karena dia indeks, dia bisa geser-geser sih. Ya. Kalau dia baik dia ini ya, semua sinyal digital ya, mau ramp, mau step, mau apa, dia bisa kita geser-geser sinyalnya. Misalnya kita geser ke kanan sini, maka yang tadinya 0 digeser ke kanan, hasilnya jadi n bin 2. Hasilnya adalah dia akan geser, kalau dia di minus 2 geser ke kanan, kalau dia plus 2 geser ke kiri. Ini simbol-simbol ya, geser ke kanan selalu minus, kalau geser ke kiri dia selalu plus. Intinya adalah selalu bagaimana menjemput delta 0 ya, kayak delta n min 2. Berapa nilai n ketika biar dia hasilnya 0, maka n nya adalah harus 2 kurangi 2, maka di sini 2 dan di sini. Nah, makanya geser ke kanan itu selalu minus, tapi kalau dia ke geser ke kiri itu adalah plus. Seperti itu. Hasilnya harus selalu 0 seperti deltanya, karena dia hanya tepat, sama seperti itu juga sama. Geser ke kanan selalu dia minus, kalau ke kiri dia plus. Contoh sinyal diskrit, saya punya sebuah sinyal diskrit, contoh 1 saya punya ya, di mana ya, ini ada sinyal diskrit, ada kayak diskrit, sinyal diskrit 43 ini, sinyal digital ya. Sinyal digital kalian bisa baca di sinyal digital ya. Ini representasinya dalam bentuk array ya, dalam bentuk pi kalau
kalau kita plot ya hasilnya seperti ini. Kalau kita rekonstruksi sinyalnya seperti ini, kalau mau rekonstruksi ulang, jadi ada sinyal digital discrete-nya dan ini sinyal rekonstruksinya. Ini bentuk impuls kalau mau ya, impuls itu delta, saya pakai def delta n, impuls dia hanya tepat dia berada di 0. Kalian bisa cek ini sinyal digital. Ini step function juga ada, un, saya step, kemudian untuk rem adalah un, rem. Nah ini contoh tadi ya, kita mau cetak dan plot sebuah sinyal digital. Sinyal digital. Xn sama dengan, ini Xn ya, N sama dengan A cos 0,125 pi N UN. Perhatikan ini. Outputnya, kalian perhatikan UN, outputnya dia hanya ada di sisi kanan aja. Salah. Kalian perhatikan sinyalnya. Kenapa kok yang muncul sinyal yang di sini? Sinyal mana ya? Sinyalnya muncul hanya ada sisi sebelah kanan saja. Yang sebelah sisi kiri semuanya bernilai 0. Itu kerjaan siapa dari persamaan ini? Kerjaan siapa? Kerjaannya fungsi step. Fungsi step kalau lihat sini, dia hanya bernilai 0. Fungsi step dia hanya bernilai 0 ketika ya ada dia. Yang sini adalah 0. Kerjanya fungsi step. Padahal fungsi stepnya harusnya sih bebas-bebas, tapi gara-gara UN inilah dia hanya ada sisi sebelah. Sama kayak ini. Sama dia hanya di sisi sebelah kanan aja. Kenapa? Karena sisi sebelah sini ya ada fungsi step. Itu masalahnya. Makanya dia hanya ada di sisi sebelah kanan. Coba kita lihat programnya. Programnya ini ya. Di programnya saya set amplitudenya 1. Jadi misalnya 1 ya 1. Saya bikin rumusnya Xn sama dengan return A NP cos 0,25 dikali NP P ya, pakai P dikali N dikali N. UE nya ada di mana? UE nya ada di atas. Ini DN. Tapi segera salah kalau harus dihapus. Ya, UN-nya di mana? Saya udah deklarasi di atas ini. Saya tinggal panggil aja. Kemudian rumusnya tadi A hanya sudah saya set 1. A sama dengan return A kali NP cos 0,25 dikali P dikali N dikali N. Rumusnya hasil ini. Kemudian kita coba tebak range dari minus 4 sampai 20. Plot hasilnya. Plot hasilnya. Ya, hasilnya kita lihat di sisi sebelah sini. Sisi 0 sebelah sana, sini 0. Sedangkan sini ada nilainya sih. Itu karena faktor UN. UN memaksa dia adalah memaksa dia bernilai sisi
bisa dari nol. Ini kalian cuma bisa bikin-bikin ya pakai UN. Rumusnya adalah n yang nggak perlu pakai T kecil, tinggal langsung masukin aja. Kita bisa geser-geser ya plot-plotnya karena sudah dalam bentuk array, enak sekali. Discrete, satu data satu indeks gitu aja. Contoh berikutnya misalkan ini xn sama dengan a 0,75 pangkat n un, rumusnya sama. Ini tinggal eksekusi aja ya. Kemudian ini saya minus 20 sampai 20, saya plot hasilnya sama kejadiannya ya. Yang sisi sini semuanya 0, yang sisi sini ada nilainya. Seperti itu. Oke. Sinyal berikutnya, ini sinyal delta misalkan. Ini kalau delta enak sekali ya. Delta itu tinggal geser kiri, geser kanan aja. Delta kalau ini delta n nya amplitudonya berapa? Amplitudonya 1 ya. Ini delta n plus 1 berarti n nya berarti di minus 1. Ini 0,5 delta n minus 1, 0,5 itu adalah ini kali 0,5 ya. 2 delta n min 2 nilainya adalah, jadi ini proses shifting ya. Tadi di bab berapa tadi ada shifting ya tadi bu. Ini shifting, ingat-ingat shifting yang sampai lupa ya. Shifting ini baik sequence maupun baik sequence maupun unit step. Nah, yang paling penting adalah ini. Bagaimana cara mengkonversi kalau saya punya sinyal analog. Kalau saya punya sinyal analog, kemudian saya konversi dia menjadi sinyal digital, bagaimana caranya? Perhatikan rumusnya ya. Rumusnya xn ini berasal dari xt, di mana t kecil dirubah menjadi nt. Jadi xn itu sama dengan xn t, seperti itu. Kemudian untuk sampling, fungsi sampling ut itu sama dengan unt sama dengan un. Nah, ini yang jadi menarik ya. Yang menarik adalah ini. Kalian baca di babnya Litan itu ada ya pembahasan ini. Di bab berapa saya lupa itu. Bukunya Litan itu ada. Saya punya contoh guys. Nah, ini dia contoh. Saya punya sebuah contoh nih, panjang ini kalau dirunut ya. Ini kalau mau dirunut panjang nih. Tapi hasilnya mana ya? Ya, contoh misalkan saya punya sebuah sinyal analog XT, berikut menjadi sinyal digital. Ubah sinyal XT menjadi sinyal digital, di mana waktu samplingnya ada 125 mikrosecond. Berarti T samplingnya berapa? T samplingnya 125 mikro. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 6 ya, second. Kan tinggal dirubah aja kan, tinggal masukin aja kan. T-nya dirubah jadi N kali T. XN sama dengan S kali NT, tinggal rumusnya ketemu langsung. XN sama dengan XN kali T semuanya di sini. Langsung di mana ya? Saya di sini kalau nggak salah ada ya. Ini dia ya, betul ya. Saya punya sebuah sinyalnya. Perhatikan di situ konversi sinyal analog ke sinyal digital. Contoh hitung-hitungannya. Ini harusnya ini ya. Ini
contohnya beda ini dengan yang sebelumnya ya. Ini ada, misalkan saya punya sebuah sinyal analog. Misalkan ini harusnya, ini kalau kita hitung-hitungan ini bisa sih kita hitung-hitung ya manual, cuma nih papan tulisnya saya cukup nih, kalau papan tulisnya ada enak saya bisa hitung manual. Tapi yang intinya adalah T yang sini berubah menjadi N kali T, jadi nanti XN hasil akhirnya adalah XN sama dengan 10 kali pangkat E pangkat 5000 kali N kali T nya berapa tuh, T nya tadi berapa, 10 pangkat minus 6 ya, terus minus 6. Kalau 10 pangkat 6 minus 6 dikali 5000 hasilnya berapa tuh, habis ini ya, tinggal minus 3. Terus 5 kali 125 hasilnya berapa, 5 kali 1,25 hasilnya berapa ya, cepat bercepat. Ya kalau enggak gini, 100 itu 500 25 kali 5 125 625 ya, jadi minus 625 hasil akhirnya ya. Itu adalah kira-kira kalau nggak salah hitung saya ya, mudah-mudahan nggak salah, XN sama dengan, mudah-mudahan nggak salah hitung saya, 10 pangkat minus 625 N gitu ya, kali 10 pangkat minus 3 gitu ya, dikali dengan N. Langsung N aja gak apa-apa, ada T itu ya. Karena ini spesial ya, UT langsung berubah jadi UN bisa aja, tidak ada masalah ya. UNT berubah jadi UN enggak kalau kasih UN aja, pokoknya UN itu langsung ketemu UN langsung kasih udah, ubah aja langsung tuh. Sama nanti di sini ya, XT yang kedua ini, soal yang kedua tinggal T nya berapa tadi, 125 mikrosecond, berarti kan 125 dikali 10 pangkat minus 6 second, jadi tinggal XN sama dengan yang nomor 2 10 sin dalam kurung T nya 2000 dikali 2000 habis ya sama ini ya, sama minus 6 hasilnya berapa, jadi minus 3, 2 kali 125 jadinya 250 N dikali 2, hasil akhirnya seperti itu ya. Tinggal rubah T nya aja, tinggal kalau kita tahu rumus ininya bisa kita hitung dengan cepat ya. Contoh yang lebih detail mungkin di bab di ya, di computer network saya punya sebuah sinyal, saya punya sinyal analog dengan persamaan XT sama dengan 2 SIP cos 10 VT akan diubah menjadi sinyal digital ya, dengan disampling pada frekuensi 200 Hz. Maka kita bisa lihat periode samplingnya T sama dengan 0,05 second ya, di periode samplingnya kita tinggal masukin aja persamaan XN sama dengan rumus XNT yang ini berubah NT semua, hasil akhirnya XN sama dengan 2 sin 0,15 VNT. Kalian tinggal itu aja sih, ikutin aja logik ini, matematika biasa kok ya, enggak mungkin ini rumus biasa aja. Hasilnya adalah ini sinyal digital dari sinyal analog XT menjadi sinyal XT. Yang penting kita tahu sinyal
frekuensi samplingnya. Kita bisa plot nilainya. Plot ada nilainya di sini. Rumusnya dalam bentuk XN. Saya tinggal plot XN, frekuensinya dari 0 sampai 200. Ya kira-kira seperti ini kalau kita mau plot nilainya, rumusnya. Ya, seperti ini. Plot sama dengan X-temp XN plot ya, sampai 200. Kalau XN nya saya cek sampai 10 aja Pak. Kecil sekali, 100. XN nya 100. Ya seperti ini, 100 lumayan. Dan ini kalau direkonstruksi ulang kira-kira sinyalnya seperti ini. Ini sinyal digitalnya. Ini kalau kita rekonstruksi ulang kira-kira sinyalnya seperti ini. Ya. Jadi ini sinyal digital. Setelah disampling ini sinyal analognya sebenarnya. Terus kita plot dalam sinyal digital. Asal kita tahu frekuensi samplingnya, maka kita bisa menghitung, mengkonversi dia menjadi digital. Dari digital kita bisa ubah, kemudian kita plot rekonstruksi ulang. Tapi T-nya masih belum ini ya, masih dalam fungsi digital ya. T-nya ini bisa kita rubah nih di bawah ini. T ini harusnya dalam bentuk analog juga nih. Tinggal dikali aja nilai T-nya berapa dengan nilai tadi berapa nilainya. Tinggal dikali itu aja ya. Nggak ada masalah. Tinggal dikali dengan nilai 0, ini. Oke. Wah, udah 11. Oke, saya kira cukup ya hari ini teman kita. Kita lanjut lagi nanti bab digitalnya. Bisa minggu depan. Minggu depan kita coba. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalian bisa pelajari di situ semua. Scriptnya. Ya, semua. Sampai sinyal rekonstruksinya semuanya ada. Bisa dicek semua. Ini adalah sinyal atau konversi sinyal analog menjadi digital dengan bersamaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya hari ini ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya absen dulu deh. Sampai saya absen. Oke. Oke, saya kira cukup. Itu hari ini kita lanjut minggu depan. Minggu depan udah mulai offline ya. Udah mulai offline. Nah, saya absen. Spektakel. Ini Pak.
saya kira cukup hari ini untuk kita. Kita ketemu lagi minggu depan di offline. Jangan lupa ini ya, bawa laptop ya, bawa pertemuan ke depan ya. Semua bawa laptop, nggak bawa laptop. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tombok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boykot diri sendiri. Oh no! Nggak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, "Oga!" Dan yang lebih keren lagi,